Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam kali ini kita bertemu kembali dan mereview dari surah Al-Fil yang kita sampaikan pada pekan lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka surah ini memberi pelajaran kepada kita terkait dengan sehebat apapun ya, tentara, kemudian raja, atau politik kekuasaan, atau tirani suatu rezim, kalau Allah tidak ridho terhadap apa yang dilakukan, maka Allah akan memberikan pelajaran terhadap mereka, terhadap yang bersangkutan, termasuk juga menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Maka ketika kita membaca surah Al-Fil yang terbesit di Allah Maha Kuasa dan Allah tidak tertandingi oleh siapapun. Ketika Allah sudah melindungi satu bangunan, ya tidak ada yang mampu untuk menghancurkannya. Dalam hal ini adalah Ka'bah. Pelajaran dari Al-Fil yang kita sampaikan kemarin bahwa mereka yang selalu mengeluh-elukan kekuatannya, ya pada waktunya juga akan binasa, akan kalah. Dan juga dari surah Al-Fil ini kita mendapatkan pelajaran bahwa orang Quraisy, kelebihan dari orang Quraisy yang Allah berikan kepadanya adalah Allah melindungi mereka, menyelamatkan mereka dari serangan pasukan bergajah. Itulah review singkat dari surah Al-Fil, dan sekarang kita masuk pada surah Al-Humazah. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, surah Al-Humazah ini saya tampilkan dulu. Surah Al-Humazah ini termasuk surah Makkiyah yang akan kita pelajari bersama pada malam kali ini, dan dia berjumlah 9 ayat. Ya, dia berjumlah 9 ayat. Kenapa disebut dengan surah Al-Humazah? Diambil pada ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah diambil dari humazah. Nah, ini dijadikan sebagai nama surah. Nama surahnya di situ. Al-Humazah sendiri artinya, definisi antara humazah lumazah sendiri, ulama juga memiliki definisi yang berbeda-beda. Berbeda dalam redaksi, tetapi kemudian bisa kita tarik benang merah, menyimpulkan kalau mereka kedua definisi ini kemudian memiliki kesamaan. Ya. Apa itu al-humazah? Dimaknai beda dengan lumazah. Kalau al-humazah ini adalah alladzi yaktabun nasa wa yad'anu bihim biqaulin aw fi'lin aw isyarah. Adalah orang yang menggunjing dan menghina ya, orang lain, baik dengan perkataan, perbuatan, atau dengan isyarat. Tapi intinya adalah dia ini adalah menggunjing atau menghina. Sedangkan al-lumazah adalah orang yang mencela, yu'ibun nasa bi isyaratil hajib wal ain. Orang yang mencela orang lain dengan isyarat alis atau mata. Isyarat alis itu kan alis ini ya, itu kan bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Tapi intinya adalah mencela, meremehkan, merendahkan, menghina, menyepelekan, semakna dengan itu. Yang ini dikatakan misalkan dalam Ibnu Abbas, al-humazah adalah orang yang menggunjing, kalau al-lumazah adalah orang yang mencela, orang yang suka mencela. Definisi yang lain, misalkan jamaah rahimakumullah, al-humazah itu dan lumazah memiliki sama-sama makna merendahkan orang lain, baik di depan maupun di belakang. Makanya di depan orangnya, kalau di depan orangnya berarti kan mencela. Kalau di belakang orangnya itu kan berarti menggibah, ya, membicarakan aib orang lain.
Ada kemudian itu baik dilakukan secara terang-terangan dengan lisan atau dilakukan dengan anggota tubuh, perbuatan, atau hanya dengan gerakan alis. Tapi intinya adalah menghina. Dari mana sumbernya perilaku ini? Sumbernya dari hati. Sehingga sangat jelas nanti kaitannya adalah dengan hati ketika Allah berfirman, allati tattali'u 'alal afidah. Yang api itu membakar sampai ke hati. Jadi hati inilah kemudian yang menggerakkan pemiliknya untuk menghina orang lain, untuk merendahkan orang lain, untuk mencela orang lain dengan berbagai cara. Memang niatnya adalah merendahkan orang lain. Yang kemudian nanti kita lihat kaitannya siapa sih pelakunya dikaitkan dengan ayat yang kedua. Biasanya adalah orang kaya terhadap orang yang tidak lebih kaya dari dirinya. Ini kan peristiwa atau perilaku yang ada di masyarakat. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah surah Al-Humazah ini itu menjadi ya kita jadikan sebagai solusi dari masalah akhlak masyarakat. Ini surah Makkiyah fi ilaji mushkilatin khuluqiyah musta'siyah bainan nas. Ternyata ini adalah perilaku yang boleh dikatakan susah atau sulit untuk dihilangkan dalam masyarakat. Orang yang kemudian mencela, menghina, merendahkan, apalagi menggunjing orang lain. Kalau misalkan ditanya di Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak ditanya, memilih menggunjing atau digunjing? Itu. Bapak itu memilih digunjing atau memilih untuk dicela atau mencela orang lain? Pilih dicela orang lain atau mencela orang lain? Pilihannya susah. Ya, kalau misalkan harus memilih ya pilih yang akhafud darurain, yang resikonya paling kecil. Jangan menjadi pelaku. Selamanya adalah jangan menjadi pelaku. Kalau menjadi korban, jangan ubah status korban menjadi pelaku. Digunjing kemudian membalas menggunjing. Dicela kemudian membalas mencela. Ini masalah masyarakat yang kemudian tidak selesai-selesai. Dengan mempelajari surah Al-Humazah ini, jamaah rahimakumullah, kita diharapkan ya memulai dari diri kita. Menekan sebaik mungkin perilaku dari kita, termasuk dari lisan ya, dari lisan atau tangan, untuk tidak merendahkan orang lain, tidak menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain, merendahkan orang lain, baik di depannya maupun di belakangnya. Ya, kalau kita lihat dalam kisahnya, misalkan Imam Hasan Al-Basri, ya, kemudian ketika dia dikasih tahu bahwa dirinya telah digunjing, telah digibah oleh orang lain, maka yang menggibah itu diberi hadiah. Diberi hadiah Bapak Ibu. Kenapa? Ketika ditanya, ya di saat orang itu menggibah saya, membicarakan aib saya, di saat itulah kemudian Allah memindahkan sebagian dari pahalanya kepadaku. Tanpa saya harus melakukan ibadah tersebut, tapi dapat pahalanya. Pahala karena telah digibah orang lain. Bapak Ibu sampai sini minta lebih suka menggibah atau digibah? Kan gitu. Ya memang bukan harus memilih ya. Tapi dalam masyarakat ya kadang kita mohon maaf, kadang kita digibah, kadang kita kemudian tidak sadar ternyata kita ini menggibah orang lain ya. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan apa sih batasan menggibah? Bapak Ibu, setiap kita kan memiliki aib ya. Aib itu apa? Sesuatu yang sesuatu yang terdapat pada diri kita dan menjadi malu ketika diketahui oleh orang lain. Karena kita tidak ingin sesuatu itu diketahui oleh orang lain. Karena itu kekurangan kita. Baik itu misalkan, mohon maaf, kekurangan dalam bentuk fisik, ciptaan Allah pada diri seseorang, atau bahkan perilaku, bahkan pada perilakunya ya, perilaku seseorang, yang itu menjadi aib untuk disampaikan. Nah, itu adalah orang yang dikatakan menggibah ketika dia mengungkapkan aib orang lain, dikonsumsi baik secara personal maupun dengan orang lain, dengan bermaksud memiliki tujuan merendahkan, menghina, kemudian apalagi yang maknanya dalam makna negatif. Yang ini kemudian dilarang di dalam Islam. Sehingga orang yang menggibah orang lain di tengah ketiadaan korbannya itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Apakah kalian ingin memakan bangkai saudara kalian?
Kenapa disamakan orang yang menggibah itu dengan memakan bangkai saudara yang telah mati? Satu, diserupakan karena itu pekerjaan yang menjijikan. Mohon maaf, orang meninggal, kemudian jasadnya itu kan menjadi bangkai, dimakan oleh orang lain. Nah, pemakan bangkai jasad orang yang sudah mati inilah itu yang memakannya adalah orang yang menggibah. Sedangkan bangkai ini itu diibaratkan orang yang digibah. Saat bangkai digibah, saat bangkai dimakan, ya bahasa jasadnya ini dimakan, bisa membalas tidak? Kan tidak bisa membalas. Oh, dia bangkai, dia sudah mati, nggak mungkin bisa membalas. Sama seperti orang kemudian menggibah orang lain di tengah ketiadaannya. Orangnya nggak ada tadi dibicarakan aibnya. Kan tidak bisa membalas, dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Ini penyakit masyarakat ya. Termasuk juga saya harus berhati-hati, kita semua juga harus berhati-hati karena setan akan menggoda dari berbagai arah dan dalam setiap situasi dan juga kondisi. Bagaimana orang yang mau menyudahi dari penyakit masyarakat membicarakan ini? Maka mustaksiyatin bainan nas ini kan sesuatu yang susah, perilaku yang susah untuk diobati terjadi di masyarakat. Bagaimana sih kalau misalkan ada orang yang menggibah mau bertobat? Nah, kemudian saya mengutip dua pendapat ya. Yang pertama adalah kalau mau bertobat dari perbuatan menggibah aib orang lain yang memang dari niat pertama memang dia menggibah, pelakunya sadar bahwa niatnya adalah menggibah, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang digibah. Itu satu. Yang kedua, pelakunya harus mengklarifikasi atau meminta maaf di tempat di mana dia melakukan gibah. Misalkan gibahnya di pos ronda, ya di situ kemudian menyampaikan bahwa kemarin setelah menggibah si fulan dengan menyebutnya sini, dengan demikian saya salah, saya khilaf dan saya minta maaf dan jangan ditiru perilaku saya. Gitu. Ketiga, dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian pendapat kedua adalah tidak perlu meminta maaf kepada orang yang digibah. Langsung meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pilih yang pertama atau yang kedua? Gitu ya. Nah, itu adalah edukasi dalam Islam. Kalau orang berhenti dari menggibah orang lain, ya seperti itu cara tobatnya. Tentunya Ibu Bapak jemaah rahimakumullah, menggibah orang lain di era sekarang ini tidak harus bertemu face to face ya. Bahkan di media sosial juga bisa. Menggibah dalam bentuk tulisan, termasuk di dalamnya. Dengan perkembangan teknologi itu termasuk menggibah. Selama yang dibicarakan itu adalah aib orang lain, wah kemudian ada stiker dan sebagainya, ketawa terbahak dan sebagainya, itu termasuk menggibah juga. Atau di room chat misalkan, media sosial, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, WeChat dan sebagainya, kalau di situ membicarakan aib orang lain, ya termasuk dalam menggibah. Dan harus berhenti dan kemudian meminta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas begini, jamaah rahimakumullah. Boleh tidak ya kita itu membicarakan atau menyebutkan aib orang lain? Ya tentunya boleh. Tapi dalam kondisi apa? Yang tidak boleh adalah ketika bermaksud dan bertujuan untuk merendahkan, menggunjing, mencela, kemudian menghina orang lain. Tujuannya memang menghina orang lain, merendahkan orang lain. Tapi ini diperbolehkan, misalkan pertama adalah dalam rangka untuk meminta fatwa. Jadi kalau meminta fatwa dan fatwa itu berkaitan dengan kondisi seseorang di mana dia memiliki perilaku yang tidak baik, termasuk dalam aibnya, kan ada disebutkan. Misalkan ketika Hindun datang kepada Rasul SAW, Rasul, suami saya, ya Abu Sufyan ya, itu bakhil, itu pelit. Kita masuk aib bagi suaminya kan? Suaminya memiliki sifat bakhil dan juga pelit. Disebutkan oleh Hindun. Suami saya Rasul itu orangnya pelit, bakhil. Bolehkah saya mengambil uangnya? Bolehkah saya mengambil uangnya? Artinya Hindun kan meminta fatwa kepada Rasul SAW, minta jawaban dan minta nasihat kepada Rasul agar Rasul bisa memberi jawaban yang tepat, kemudian memberikan nasihat yang tepat. Kan harus tahu kondisinya. Tidak lantas kemudian dipotong dari tengah kemudian akhir. Misalkan gini, Rasul, boleh tidak saya mengambil uang suami saya? Ada apa? Kenapa harus mengambil uang suami gitu? Kan menjadi kurang jelas. Apa yang latar belakang harus mengambil uang suami?
Karena ada sesuatu Rasul. Sesuatu apa? Rahasia Rasul itu termasuk aib. Iya gimana? Kan tidak bisa memberi fatwa kalau misalkan tidak tahu kondisinya. Maka disebutkan di sini kemudian Hindun tidak bermaksud untuk menyebarkan aib suaminya juga tidak. Suaranya. Nah, bukan bermaksud untuk menghina ataupun merendahkan suami, tidak. Tapi memberikan informasi yang tepat sehingga Rasul bisa memberikan fatwa yang sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan kondisi yang dihadapi gitu. Atau misalkan, ya kalau ada orang, saya minta nasihat kondisi saya seperti ini, apa? Wah nggak ada saat ini aib. Kalau tidak dikasih tahu nggak bisa ngasih arahan. Boleh jadi dikasih arahan tapi menjadi tidak tepat guna. Tidak menjadi tepat guna. Nah, ketika misalkan gurunya dikasih, oh ternyata itu perilaku yang masuk kategori aib, ya orang yang dicintai kemudian tidak menjadikan itu sebagai bahan konsumsi. Wah, kemudian ditanya, ternyata kamu seperti ini. Tidak. Kalau dia minta nasihat, beri nasihat. Faidastansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Dan tadi kita tekankan, jamaah rahmatullah, kita masing-masing memiliki aib. Satu saat kita membicarakan aib orang lain, tidak menutup kemungkinan di tempat yang lain, yang berbeda, pun nanti akan ada orang yang membicarakan aib kita. Entah pada waktu yang sama misalkan, atau yang berlainan. Dan membicarakan itu bukan orang yang membicarakan aib kita gitu. Jadi di saat kita membicarakan aib orang lain, maka orang yang berbeda bisa jadi tempat yang berbeda ada yang membicarakan aib kita. Oleh karena itu kan memang kita ini diciptakan tidak dalam perilaku yang sempurna, artinya tetap kita memiliki celah, memiliki kekurangan, dan juga memiliki perilaku yang tidak baik. Kondisi yang kedua, yang pertama adalah dalam rangka meminta fatwa. Kondisi yang kedua adalah ketika menyebutkan aib orang lain, tapi maksudnya adalah agar orang yang diberitahu aib orang lain ini bisa menghentikan perilaku pemilik aib tersebut. Ini misalkan kalau terjadi antara atasan dengan bawahan, atau katakanlah di masyarakat ya. Kita punya tetangga Pak RT yang menjadi tokoh di masyarakat, atau Pak Duko. Pada tempat yang sama di wilayah tersebut, ada sekelompok kemudian pemuda yang kemudian melakukan perbuatan perbuatan tercela, entah itu minum minuman, mabuk, sampai perbuatan ganggu orang lain sampai mendekati asusila. Kemudian kita sampaikan kepada Pak Duko. Pak Duko, si fulan itu melakukan perbuatan, misalkan mohon maaf, dia melakukan perbuatan mesum di pos ronda. Kan kita sebutkan itu kan aibnya si fulan tadi. Dia melakukan perbuatan mesum. Tujuannya menyampaikan informasi tersebut kepada Pak Duko, karena Pak Duko memiliki kekuasaan agar mencegah yang melakukan perbuatan mesum di pos ronda tadi. Gitu. Tujuannya demikian, bukan untuk mengumbar-umbar dan dijadikan bahan ketawaan, tidak. Dilaporkan kepada pihak yang memiliki kekuasaan agar mampu mencegah perbuatan maksiat yang menjadi aib bagi pelakunya. Itu boleh. Coba kan misalkan disembunyikan. Pak Duko, si Fred itu sedang tit gitu di pos ronda. Sedang ngapain? Ya nggak boleh diceritain, Pak Duko. Ya gimana Pak Duko mau ngasih respon? Informasinya nggak lengkap. Sebagaimana ketika dalam pengadilan juga kan harus menyebutkan, dalam memberikan keterangan juga, jika yang keterangan yang disampaikan di depan majelis hakim itu berkaitan dengan seseorang, ya disampaikan tanpa dengan maksud untuk merendahkan, menghina, atau melecehkan orang lain. Kita sebatas memberikan informasi, tidak ada maksud untuk merendahkan. Maka orang yang menggibah merendahkan orang lain atau membicarakan aib orang lain, tujuannya adalah untuk menggunjing ataupun yang mencela, itu kan kembali kepada hati. Sebenarnya niatnya apa dia menyebutkan aib tersebut? Karena tidak selalu orang yang disebutkan aibnya itu dimaksudkan untuk dicela dan juga digunjing dan juga dilecehkan atau dihinakan. Nah, inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, dan mungkin ada bentuk-bentuk yang lain di mana seseorang itu boleh menyebutkan aib orang lain, ya, selain dengan tujuan bukan untuk merendahkan, menghina, ataupun menjadikan bahan celaan atau cacian bagi orang tersebut, ya. Seperti memberikan informasi
Coba, misalkan kalau kita bayangkan, seseorang dikenal dengan aibnya. Gimana itu? Pak, si ini sudah datang si Fulan. Si Fulan siapa? Si Fulan yang tinggal di daerah situ. Siapa nggak kenal? Si Fulan anaknya si Fulan, anaknya bapaknya ini. Nggak kenal juga. Tapi kalau disebutkan aibnya, si Fulan yang perilakunya seperti ini loh. Oh itu, iya, suruh masuk, suruh masuk. Nah, jadi dia memberikan informasi bahwa orang tersebut sudah datang gitu. Bukan masuk untuk menghina atau merendahkan. Nah, inilah, mari masing-masing kita memahamkan pada diri dan juga sekitar bahwa di saat kita membicarakan aib orang lain dengan tujuan mencela, kemudian menghina, maka itu termasuk penyakit sosial, penyakit ya keislaman yang belum dewasa. Dan kita sadar bahwa kita itu memiliki aib, di saat membicarakan aib orang lain, justru aib kita akan dibicarakan oleh orang yang berbeda. Tapi sebaliknya ketika kita menutup aib orang lain, insya Allah akan menutup aib kita di hari akhir nanti dan juga di depan orang lain. Ya, sebagaimana saat ini kalau misalkan Bapak Ibu mengetahui aib saya, kan kemudian tidak akan mengundang. Gitu. Kita bisa bertatap muka dalam Zoom ini, dalam kajian ini, karena masing-masing kita itu aibnya ditutup oleh Allah. Kalau misalkan diumbar semuanya, nggak ada yang tertarik. Nah, oleh karena itulah Allah saja menutup aib kita. Bagaimana kemudian kita membuka aib orang lain? Allah saja menutup aibnya. Kalau dalam kisah Nabi Musa alaihissalam di saat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan itu kan memohon kepada Allah dan Allah berfirman, wahai Musa, ada di antara kamu itu seseorang yang melakukan dosa besar tapi dia belum bertobat. Disampaikan oleh Nabi Musa, wahai kaumku, siapa di antara kalian yang telah melakukan dosa besar dan belum bertobat kepada Allah, maka inilah dampaknya. Kita tidak menerima hujan sampai sekarang. Padahal sudah, kalau bahasa kita kan sudah istisqa ya, salat istisqa sudah berdoa, tapi nggak turun hujan. Baru menyampaikan demikian tadi, Nabi Musa, hujan turun deras. Jadi Nabi Musa bertanya, ya Allah, kan belum ada yang mengaku, kok sudah turun hujan? Wahai Musa, dia sudah bertobat, sudah nangis sudah bertobat. Siapakah dia ya Allah? Di saat dia bermaksiat saja, berdosa, saya tutupi aibnya. Masa dia sudah bertobat terus saya buka. Nah, inilah Allah Rahman Rahim dan rahimakumullah. Mari kita ambil peran untuk menyudahi penyakit masyarakat yang selalu terjadi menggunjing atau menghina orang lain, bahkan mencela orang lain dalam bentuk humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Taib. Maka di dalam surah Al-Humazah ini dimulai dengan kabar terkait dengan adab yang pedih. Anil adab syadidi likulli ayyabin atau anilin nas, setiap pengumpat dan juga pencela. Ancamannya luar biasa, Bapak Ibu. Coba kalau kita cari surah dimulai dengan wailun, ya jumlahnya tidak banyak. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah, wailul musallin alladzina ma'an salatin sahun. Itu adalah ancaman. Dimulai dengan wailun, celakalah, binasalah. Ya, itu yang terjadi. Nah, jamaah rahimakumullah, nah inilah kandungan. Kita lihat sababun nuzuliha. Sebab turunnya surah Al-Humazah ini. Di sini ini terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dan Kalbi As-Suddi mengatakan bahwa surah Al-Humazah ini diturunkan kepada Akhnas bin Syuraiq. Karena yalmizun nasa wa yaktabuhum wa bi khasati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya Akhnas bin Syuraiq itu suka mencela, menghina orang-orang. Wabil khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu loh dicela, Nabi itu dihina. Nah, boleh jadi dan kalau terjadi pada Nabi adalah dalam bentuk fitnah. Ya, apalagi kalau buhtan, kebohongan yang besar. Buhtan itu kan menuduh sesuatu yang tidak terdapat pada diri seseorang. Nabi itu bahasa kita adalah Nabi saja tidak selamat dari dakwaan atau penyakit masyarakat humazatil lumazah, mengumpat dan mencela. Kena korban atau sasaran dari umpatan dan celaan dari orang yang suka terjadi. Nabi yang kita ketahui adalah Nabi SAW itu
bagaimana akhlaknya Nabi? Kalau kita mencari kekurangan Nabi, di mana kekurangan? Tidak kita temukan. Akhlak Nabi yang bagaimana yang kemudian jadi sasaran dari celaan dan cacat? Tidak kita temukan. Nabi saja yang perilakunya sangat baik, akhlaknya yang terpuji, itu menjadi korban celaan dan cacian dari orang yang namanya Akhnas bin Syurek. Bagaimana dengan kita? Misalkan gini, kalau itu terjadi pada kita, ya kita ambil contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicaci dan juga dicela. Kan kemudian Nabi tidak membalas kan? Ya, karena Rasul tahu bahwa itu hanya itu penyakit yang ada dalam diri seseorang yang suka mencari kekurangan orang lain kemudian jadi bahan cacian dan digoreng ke sana kemari. Misalnya kan digoreng sana kemari bahkan nanti kepada bukan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Jamaah rahimakumullah, maka Nabi saja bisa menjadi korban, bagaimana dengan kita? Kalau kita pernah jadi korban ya, kita ngambil sikap untuk tidak membalas. Sekalipun memang berat, gitu, tahan diri. Apalagi mohon maaf ya, ketika mendekati misalkan pilur, pilihan lurah, kemudian apa di atasnya pilur, pilbub, pilihan bupati, kemudian apa lagi ya, pilgub, pilihan gubernur, kemudian pilpres, pilihan presiden, nanti ada pilek, pilihan legislatif. Itu adalah godaan di mana seseorang itu akan mudah untuk mencela orang lain atau calon lain yang dia tidak suka. Itu bahaya juga, itu termasuk perbuatan tercela juga. Bolehlah kemudian seseorang mengelu-elukan calonnya sesuai dengan realita, bahwa calonnya itu melakukan perbuatan yang dielu-elukan itu. Tapi jangan sampai kemudian merendahkan calon yang tidak disukai. Nanti jatuhnya malah ke sini, hati-hati. Ini hati-hati seperti itu dalam urusan apapun ya. Bahkan pemilihan RT atau lain sebagainya, hati-hati. Nah, jamaah rahimakumullah, ini pendapat yang pertama turun kepada Akhnas bin Syureka. Kalau Muqatil mengatakan bahwa ini turun kepada Walid bin Mughirah. Tentunya Bapak Ibu akrab ya dengan nama Walid. Ini kalau di depannya kasih nama anaknya menjadi terkenal, Khalid bin Walid. Nah, ini bapaknya Khalid itu adalah Walid, kemudian bapaknya adalah Al-Walid bin Mughirah ini, ya rahimakumullah, dia termasuk orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benci. Dia paham bahasa Arab betul. Sampai dalam satu perkataan yang terkenal bahwa perkataan Walid bin Mughirah adalah apa yang disampaikan Muhammad itu kalimat yang bagus. Waktu itu Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Kalimatnya itu bagus. Dia mengatakan bahwa ini bukan bahasa manusia, bahkan bukan bahasa jin. Sampai paham bahasa jin. Dia tahu bahasa jin kayak apa ya. Artinya tidak ada seseorang dengan tingkat kebahasa Araban yang tinggi, seorang sastrawan sekalipun, tidak akan mampu merangkai kata seindah berarti sama, atau melebihi dari apa yang diucapkan oleh Muhammad. Menurutnya demikian. Bahkan padahal Nabi waktu itu adalah Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran, membacakan ayat Al-Quranul Karim. Dan itu menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Walid termasuk sastrawan terkemuka kali itu mengatakan tidak ada orang Arab yang bagus bahasa Arabnya sekalipun sesastra apapun dia tidak mungkin bisa membuat kalimat seindah apa yang dibaca oleh Muhammad. Nah, Walid bin Mughirah ini jamaah rahmatullah karena yaktabun Nabi, dia itu mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunjing Nabi. Yaktabun Nabi, miwaraihi dari belakangnya. Wa yata'anu alaihi fi wajhihi, termasuk juga ketika mencela Rasul ketika berada di hadapannya. Berani kan? Berani tapi dalam keburukan. Ketika Rasul tidak ada, itu digunjing. Ketika Rasul di hadapan itu dicela. Ya umazatul masih ada pada diri Walid bin Mughirah. Dua-duanya ada pada dirinya, karakternya. Ini. Kemudian di pendapat yang lain adalah Umayyah bin Khalaf juga melakukan hal yang sama. Kemudian, seperti Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ini diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf dan Ibnu Jarir bin Osman ibnu Umar berpendapat juga sama. Hanya berpendapat lain. Dia diturunkan kepada Akhnas bin Syurek atau Al-As bin Wa'il atau Jamil bin Ma'mar atau Walid bin Al-Mughirah atau Umayyah bin Khalaf. Jadi kemungkinan perbedaan pendapat di atas diturunkan kepada si fulan ini
ternyata ya ayat ini memang ditujukan kepada mereka. Secara umum itu juga kepada mereka-mereka ini. Hanya saja kalau kita melihat bahwa keumuman lafal surah Al-Humazah tidak hanya untuk mereka. Orang seperti Akhnas bin Syuraik, kemudian As bin Wa'il, atau Jamil bin Ma'mar, atau Walid bin Mughirah, atau Umayyah bin Khalaf saja. Tetapi juga berlaku untuk umum. Siapapun yang melakukan mengumpat dan mencela, itu dikenai dengan kata wailun, dia dapat ancaman yang keras. Ya, dapat ancaman yang keras tidak hanya untuk orang-orang terdahulu yang kemudian mereka mencela dan juga menghina Nabi SAW baik di belakang maupun di depannya. Tapi ini juga bersifat umum dan tidak pada seseorang, pada orang tertentu. Maka dalam surah Al-Qalam, ini surah Nun wal qalami wa ma yasturun itu pada ayat yang 10, wala nuti' kullah halafim mahin hammazim masya'im binamin manna'il khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim an kana dza mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini ada dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai 15. Maka di sini adalah wala tuti' dan janganlah kalian itu taat. Ullah halafim mahin, setiap orang yang suka bersumpah, halafim mahin, ya. Kemudian juga orang ini adalah suka orang yang menghina, kemudian mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, juga terkenal kejahatannya. Nah, ini sifat-sifat buruk yang ada dalam surah Al-Qalam ayat 5, 10 sampai yang 15. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Maka orang seperti ini, wala tuti', jangan kalian patuhi, jangan kalian taati orang yang seperti itu. Kenapa? Nanti bawaannya adalah bawaannya menjadi tidak baik, dibawa melakukan perbuatan yang Nah, jamaah rahimakumullah, maka kita masuk pada ayat yang pertama, ya. Walikulli. Mari kita lihat wailun. Wail. Kita lihat ini. Wailul likulli humazatin lumazah. Kemudian di wail ini ada nggak maknanya di sini ada wail. Hizun wa adabun syadid. Adab yang pedih. Yuradu bihi an-nadam wa taqbih. Ya, ini hinaan. Jadi kita melihat pada kata wail. Kemudian ada pendapat menyebutkan bahwa wail adalah nama lembah yang ada di neraka. Wail adalah tempat buruk yang ada di neraka, itu sudah buruk, ada wailnya lagi, ada lembahnya. Kemudian dan pendapat yang lain, itu wail itu bukan nama lembah yang ada di neraka. Seperti itulah dalam tafsir memang seperti itu. Kemudian wail ini adalah bersifat umum. Bapak Ibu tentunya masih ingat dengan istilah ma'rifat dan juga isim nakirah, ya kan? Ada isim ma'rifat dan juga nakirah. Isim ma'rifat itu memberi makna spesifik, kalau isim nakirah adalah bermakna umum. Isim ma'rifat biasanya ada alif lamnya. Kalau isim nakirah dia tidak ada alif lamnya. Pada umumnya demikian. Jadi, Bapak Ibu yang hendak bertanya silakan diketik, kemudian kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk pada Bapak Ibu. Wailun itu termasuk isim nakirah. Karena dia bermakna doa kebinasaan dan doa kecelakaan. Kebinasaan dan juga kecelakaan. Wailun di sini adalah celakalah. Celakalah, bersifat celaka, binasa. Allah mengecap, menstempel likulli bagi setiap. Nah, kullu itu setiap, kemudian ada linya juga setiap. Artinya jamaah rahimakumullah, likulli ini menerangkan kata humazah dan likulli ini kemudian juga menerangkan kata lumazah. Baik seseorang itu melakukan salah satu dari dua humazah atau lumazah atau melakukan keduanya, maka diancam dengan kata wailun, celakalah, binasalah. Ya kalau Allah sudah berfirman celaka, tidak ada orang yang mampu menyelamatkan. Allah sudah mengecap dan sudah diberitahukan di dunia bahwa ini perbuatan yang luar biasa.
dampaknya itu sangat pedih azabnya itu. Misalkan gini, tadi ada kecelakaan jadi di jalan apa namanya di sebelah timur, Gampeng ke barat. Misalkan memang gunakan lagi gini, bis yang masuk ke jurang. Bis itu, bis warna itu, bis pariwisata itu kecelakaan masuk ke jurang. Gitu. Ada korbannya, gitu. Ada korbannya. Ada korban yang meninggal, ada korban yang meninggal. Pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin nggak ada korban yang selamat? Bis itu masuk ke jurang, ada korbannya, ada yang meninggal. Kira-kira ada yang selamat tidak? Tidak meninggal. Ada kan? Ada. Tapi kalau misalkan kalimatnya adalah bis itu masuk ke jurang, setiap penumpangnya itu meninggal. Kira-kira ada yang selamat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang mengumpat dan mencela itu selamat. Tidak ada. Karena setiap pengumpat dan mencela itu adalah mereka diancam dengan wailun, kecelakaan dan kebinasaan. Tidak selamat gitu. Sekalipun di dunia itu dia ya senyum-senyum, banyak pengikut. Tapi kalau dia melakukan perbuatan, salah satu dari keduanya ini, humaza atau lumaza, ya dia tetap kena wail. Loh Pak Ustaz, kalau dia tidak beriman, apakah tetap dapat wail? Lebih dahsyat lagi kalau dia tidak beriman kepada Allah. Ini apalagi penyakit orang-orang yang mohon maaf, yang dia sendiri juga mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tapi perilakunya mengumpat dan mencela. Ya rahimahullah. Selama pelakunya itu masih hidup, insya Allah masih ada kesempatan untuk bertobat. Seperti tadi ya, ketika masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, ya mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah ya mendapatkan ampunan, atau dia sendiri sudah pernah mengajukan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat untuk kita yang masih hidup ya. Mari kita tahan diri kita untuk tidak mengumpat dan juga mencela, sekalipun dalam kondisi di mana kita mampu untuk melakukan itu atau bisa melakukan hal itu. Nah, wailul likulli humazatil lumazah. Oleh karena itu inilah ayat yang pertama dari surah Al-Humazah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita untuk menahan diri dari perbuatan mengumpat dan juga mencela sehingga bisa mengurangi penyakit yang ada di masyarakat ya. Baik secara langsung ya maupun secara online. Bisa nggak mengumpat dan mencela secara online? Bisa, dalam bentuk tulisan. Komen-komen itu, komen-komen di medsos kemudian dalam bentuk mengumpat dan mencela kan bisa juga. Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair Ustaz Talkis atas tausiahnya pada malam hari ini terkait dengan surat Al-Humazah ya. Dan insya Allah tafsir ini akan kita lanjutkan pada malam Sabtu pekan depan karena baru satu ayat ya ini. Tadi sudah disampaikan definisi humazah dan definisi lumazah ya. Lumazah adalah orang-orang yang menggunjing manusia, sedangkan lumazah adalah orang-orang yang menghina manusia dengan apa namanya isyarat gitu ya. Dan dua-duanya adalah dilaknat atau apa namanya dilaknat oleh Allah Ta'ala dan menjadi orang yang celaka. Jamaah sekalian, demikianlah tafsir pada malam hari ini. Semoga kita bisa menghindarkan dari dua perkara ini, baik humazah maupun lumazah. Ya, kita tahan diri ketika ada sesuatu yang mungkin mendorong kita untuk berbuat kedua hal ini, kemudian kita tahan diri supaya tidak termasuk pada perbuatan humazah dan lumazah. Demikian jamaah sekalian, terima kasih matur suwun Ustaz Talkis dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Insya Allah ini masih beberapa ayat. Jadi nanti supaya tidak terpotong, kita insya Allah kita lanjutkan minggu depan, pekan depan malam Sabtu gitu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya minggu depan ya, insya Allah ya. Oke, matur suwun. Kita tutup Zoom-nya.